dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 5, yaitu kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, dan kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dan bab 5 kekayaan pasal 6 pasal 26 ayat 1, kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Dengan demikian, maka kekayaan atau aset yayasan bukanlah merupakan objek warisan. Selaras dengan keterangan saksi ahli perikatan dan ketertarikan Dr. Gansang Anandi yang menjelaskan, harta kekayaan yayasan tentu saja tidak dapat diwariskan karena yayasan itu bergerak di bidang kepentingan sosial dan atau keagamaan, bukan milik pribadi dari organnya, pendiri, pembina, pengurusnya, atau pengawasnya. Ini yang membedakan dengan persiapan terbatas yang sahamnya bisa diwariskan ke ahli waris dan bukan perkebunan modal. Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya tidak mengambil alih aset dari Yayasan Pendidikan Darawati tahun 1982 dan tahun 1991. Berawal dari permintaan dari Wasata untuk mengesahkan akta pendirian Yayasan Pendidikan Darawati tahun 1982 dan tahun 1991 yang berkedudukan di Manahan, Surabaya belum terdaftar di Kemenkumham RI. Maka diperkenalkan akta notaris nomor 157 tanggal 13 Agustus 2008. Hal ini adalah upaya almarhum Kiai Haji Abdul Wasata dan para santri-santri yang tergabung di Jamaah Pengajian Surabaya untuk mendaftarkan Yayasan Pendidikan Darawati ke Kemenkumham. Namun, dengan adanya peraturan baru bahwa nama yayasan harus terdiri dari 3 kata, maka nama Yayasan Pendidikan Darawati ditambah kata Surabaya menjadi Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya sesuai dengan kesepakatan almarhum Kiai Satar dan para santri dan pengurusnya. Sehingga nama yayasan yang digunakan dalam akta nomor 157 tanggal 13 Agustus 2008 saat didaftarkan untuk memperoleh SK pengesahan ke Kemenkumham adalah Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya. Akta notaris nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta notaris nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 adalah kelanjutan proses pendaftaran pengesahan dari akta notaris nomor 157 tahun 2008 yang sudah didaftarkan sejak awal pembuatan akta di tahun 2008 dan sambil berproses melengkapi persyaratannya secara surat menyurat baru bisa memperoleh pengesahan atau SK Kemenkumham pada tahun 2011 yang sesuai dengan petunjuk dari pihak Direktorat Ahu Kemenkumham bahwa cukup dengan mengganti nomor dan tanggal aktanya saja tanpa merubah isi akta karena akta yang didaftarkan di tahun 2008 sudah habis masa berlaku pendaftarannya atau kadaluarsa. Hak pengelolaan lahan dengan dalil bukan transaksi pengalihan hak berdasarkan surat keputusan direksi Perumnas nomor DIR 4/0050/KPTS/22/82 tentang pemberian hak penggunaan tanah untuk bangunan SD, SMP, SMA di Perumnas cabang 6 unit pengelolaan tanda 1 dalam keputusannya menentukan: pertama, memberikan hak penggunaan tanah untuk mendirikan dan mengelola bangunan SD, SMP, SMA kepada Yayasan Pendidikan Darawati dengan luas tanah 6.410 meter persegi di lokasi Perumnas cabang 6 unit pengelola tanda 1 dan pembebanan atas tanah 2.500 meter persegi sesuai dengan surat keputusan direksi nomor DIR 4.40/KPTS/10/79 tanggal 6 Desember 1979 dengan pemberian hak guna bangunan jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang. Kedua, penggunaan tanah semata-mata digunakan untuk keperluan seperti dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini dan tidak dapat diperkenankan untuk keperluan lain. Peraturan dan undang-undang tidak berlaku surut. Yang LCM itu lapor ke Fatul Musalah. Lapor ke Fatul Musalah tidak pernah tercatat sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Darawati tahun 1982, Yayasan Pendidikan Darawati tahun 1991, dan Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang dan tidak pernah terlibat aktif dalam kegiatan yayasan maupun kegiatan Jamaah Pengajian Surabaya. Pelapor Fatul Musalah mengaku sebagai ahli waris dari pendiri yayasan dengan dasar penetapan ahli waris dari
surut bahwa legal standing atau dasar hukum pelapor untuk melaporkan terdakwa R. Kusudi Wicaksono adalah akta penyesuaian dan perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Dorowati nomor 9 yang dibuat pada bulan Februari tahun 2018, yang mana pelapor dalam akta penyesuaian tersebut tercatat sebagai pembina dan keponakannya yakni Rasul Alfian sebagai ketua. Sedangkan di akta Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya, pelapor sebagai pembina dan keponakannya Rasul Alfian sebagai ketua. Yang mana kita ketahui dalam fakta persidangan bahwasanya Yayasan Pendidikan Dorowati yang telah dibubarkan dan telah dilikuidasi dengan Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya sebagaimana akta notaris nomor 25 dan nomor 26 tertanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan notaris Habib Aji. Dari hal tersebut sudah jelas bahwasanya Yayasan Tandingan tersebut dibuat oleh pelapor dan kawan-kawan dengan tujuan untuk merebut harta kekayaan yayasan atau aset-aset yayasan yang sebelumnya yayasan tersebut dikelola oleh Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Dalam kes ini kami akan mengajukan pertanyaan penting dalam pengadilan yang terhormat ini. Apakah bisa peraturan atau hukum ini berlaku surut yang mana legal standing yang dibuat laporan tersebut merupakan akta yang dibuat pada tahun 2018, sedangkan permasalahan yang dilaporkan pada tahun 2011 bahwa sebagaimana peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia pasal 2 menerangkan undang-undang hanya berlaku waktu kemudian dan tidak bisa berlaku surut, bahwa sebagaimana pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat kurangi dalam keadaan apapun. Pasal ini menegaskan bahwa prinsip hukum tidak berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Bahwa sebagaimana jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PUU Min 1 Min 2000/2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prinsip hukum tidak berlaku surut merupakan prinsip fundamental yang harus dihormati. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan yang mencoba menerapkan undang-undang secara surut. Hal tidak terpenuhnya unsur-unsur perbuatan pidana dari terdakwa. Unsur-unsur dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu tersebut dapat menimbulkan hak perikatan atau pembebasan hutang. Surat palsu tersebut dapat digunakan sebagai bukti suatu hal. Surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur dalam pasal 24 KUHP adalah melakukan pemalsuan terhadap surat-surat tertentu, memalsukan surat dan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah isinya benar. Pemalsuan surat dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan keterangan ahli Sabta Priyanto bahwa pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana merupakan bentuk khusus atau lex specialis dari pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Ada berunsur dari pemalsuan pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Contoh, pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana adalah surat palsu atau akta palsu. Surat tersebut dapat menimbulkan hak, menerbitkan perikatan, dapat digunakan sebagai bukti, atau surat tersebut mempunyai kualitas atau nilai, digunakan seolah-olah asli atau tidak palsu, menimbulkan kerugian. Bahwa utama atau frasa palsu dalam akta sebagaimana dimaksud di atas, pada kenyataannya tidak berarti apapun. Ada tidaknya 2 atau 3 nama tersebut tidak berpengaruh pada substansi akta. Singkatnya, akta tetap akan sah dan berlaku walaupun tanpa nama tersebut. Sehingga kami berpendapat kepalsuan atau frasa palsu dalam akta tersebut tidak berarti apapun atau menimbulkan hak, tidak menerbitkan perikatan, dan tidak digunakan sebagai bukti. Bahwa untuk terpenuhinya kejahatan dalam pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contoh pasal 263 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana, tidak sekedar adanya keterangan palsu atau frasa palsu, namun keterangan palsu atau frasa palsu harus mempunyai kualitas. Jika tidak mempunyai kualitas sebagai keterangan palsu, maka perbuatan membuat palsu atau memalsu surat harus dinyatakan tidak memenuhi unsur. Sebagaimana pendapat ahli Sabta Apriyanto yang dikutip jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang menerangkan, apabila seorang notaris dalam pembuatan akta
yang kuat adalah nyata yang tidak benar, ataupun jika notaris seharusnya patut menduga akan kepalsuan dari pemberian keterangan tersebut dan notaris tidak melakukan penghati-hatian atau tidak melakukan pendugaan terhadap keterangan dalam pembuatan akte dimaksud, maka notaris dapat dinilai pertanggungjawaban pidana menurutnya harus dimaknai jika pembuatan surat akte palsu demikian tentang kepalsuannya serta surat palsu tersebut dapat menimbulkan hak, dapat menerbitkan perikatan atau digunakan sebagai bukti. Sebelum dari penyidik Polres itu menyerahkan ke kejaksaan yang mulia, itu dari penyidik sendiri pun mengatakan kepada saya bahwa si pelapor ini kan tidak ada yang merugikan. Kemudian pada saat diterima oleh kejaksaan itu juga sempat berbicara kepada saya bahwa perkara itu ringan. Kemudian tambah lagi ringan sekali dari kejaksaan dari itu yang kemudian dari kejaksaan pun menyampaikan bahwa nanti pada saat mengarahkan penuntutan ini perkara ini kemungkinan tuntutan di bawah 1 tahun yang mulia. Saya bertanya, di bawah 1 tahun itu bermacam-macam, bisa 10 bulan, bisa 7 bulan, dan dari jaksa pun mengatakan bahwa kurang lebih 6 bulan yang mulia. Tetapi kenyataannya di badan tuntutan kemarin saya juga kaget yang mulia. Kok tiba-tiba muncul 3 tahun? Ada apa ini dengan KPU? Enggak, ini karena apakah saudara mengikuti dari penasihat saudara atau ada lagi yang sifatnya? Ini sudah menurut saya yang mulia. Ya, sekarang gimana saudara? Saya mohon pada yang mulia, mohonnya apa? ya supaya diputus secara adil-adilnya sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada yang mulia. Ada lagi? Mohon diputus seadil-adilnya dengan bukti dan fakta yang ada. Mohon diputus seadil-adilnya sesuai dengan bukti dan fakta. Itu ya, ini fakta dalam persidangan. Ya, ada lagi. Itu ya. Saudara sebelumnya pernah dihukum? Belum Pernah. Baru kali ini urusan pengadilan ya. Dari Pak Jaksa, gimana sih Bapak? Ada tanggapan Resa gini, kalau Resa besok, kalau tulis besok. Kalau itu seperti itu saya tanggapi secara silakan. tadi disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa bahwasanya Mbak pelan-pelan ya. Karena saudara Resa dia direkam dulu. Kita nanti kan harus sudah kita acara ya. terkait dengan legal standing bahwasanya Yayasan Pendidikan Dormati itu tidak dibubarkan dan masih tetap eksis, tetap ada, dan Tufatul Mursala yakni selaku pembina di dalam Yayasan Pendidikan Dormati. Selanjutnya terkait dengan unsur-unsur yang lainnya, terkait dengan tentunya kerugian diderita oleh Yayasan Pendidikan Dormati dikarenakan dengan adanya dualisme ini Yayasan Pendidikan Dormati Surabaya, maka terjadilah dualisme sehingga pihak pendidikan Dormati tidak dapat mengelola yayasan tersebut dan akhirnya murid-murid yang ada di pendidikan Dormati dipindahkan. Sebagaimana keterangan dari saksi baik dari dinas pendidikan juga ya khususnya dari dinas pendidikan bahwasanya beliau menyampaikan dualisme itu terjadi dikarenakan ada Dormati Surabaya, bukan Dormati Jaya. Dormati Jaya hanya menginginkan supaya aset-aset yang dikuasai oleh Dormati Surabaya ditarik kembali, kemudian setelah itu dibubarkan dan aset dari Dormati Jaya
bukan kerugian secara pribadi, namun kerugian yang diderita oleh yayasan pendidikan. Seperti itu Mas Yusuf. Kemudian seperti yang saya baca sebelumnya, ada putusan Mahkamah Agung, saya lupa nomornya berapa, yang menyatakan bahwasanya apabila seorang notaris melakukan suatu perbuatan sebagaimana apa yang didakwakan di dalam surat dakwaan, melanggar pencegahannya dan seterusnya, maka yang dikatakan bahwasanya perbuatan tersebut tidak dipidana dan dapat diberikan di pasal 241 KUHP. Seperti itu Mas Yusuf. Maka dari itu saya dapat berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pasal 241 KUHP. Terima kasih. Itu ya, jadi tanggapan atau kalau dalam bahasa ini refleksi dari penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa. Sekarang terakhir dari penasihat hukum, bagaimana tanggapannya atau dupliknya? Silakan. Saya mau izin ya. Bagaimana fakta dalam persidangan ini? Bahwa Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya ini dibentuk atas kemauan Kiai Haji Abdul Qadir Al-Marhum. Dan terkait Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya itu sebenarnya memang awalnya memang tidak niat berubah. Ketika Yayasan Pendidikan Dorowati didaftarkan di Kemenkumham, nama Yayasan Pendidikan Dorowati tersebut ini tidak bisa ini karena hanya dua prasangka. Akhirnya Almarhum Kiai Haji Abdul Qadir meminta kepada notaris untuk mengambil Surabaya, sehingga pada tahun 2008 tersebut terbentuklah Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Dan itu tersebut dari akte pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya ini, sekolah dari tahun 2008 sampai saat ini itu masih jalan di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Selain Surabaya juga di Malang. Namun izin operasional ini tersebut oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak diperpanjang karena adanya surat atau somasi dari Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya, yang mana pembina dari Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya adalah saudara pelaku sendiri, Rufatul Salah, dan ketuanya merupakan keponakannya. Di tahun 2017 di akta nomor 25 sama 26 Oktober 2017 ini ada likuidasi dari Yayasan Pendidikan Dorowati ke Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya di tahun 2017. Di tahun 2018 baru ada akta penyesuaian Yayasan Pendidikan Dorowati, yang mana Yayasan Pendidikan Dorowati ini sudah dibubarkan sendiri oleh Firqatul Rasuliyah selaku kakak kandung dari Rufatul Salah pada tahun 2017. Sehingga dengan adanya surat dari Yayasan Pendidikan Dorowati Jaya ini kepada SPND, izin prinsip maupun perpanjangan izin operasional sekolahan yang selama ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya ini tidak diperpanjang lagi ya. Itu dari kami ya. Terima kasih. Dari terdakwa, apakah saudara tetap seperti yang disampaikan tadi? Iya. Mohon keadilan sesuai dengan fakta. Iya. Ada tambahan? Tetap mengikuti yang disampaikan SPND. Seperti dari yang dibacakan oleh Mohon untuk usaha keadilannya sesuai dengan fakta yang dan bukti dari Iya. padahal tetap ada aturan.